Dulu, aku percaya cinta saja tidak cukup. Aku ingin hidup nyaman, stabil, dan dihargai. Maka ketika Senyu, seorang pria sederhana dengan baju lusuh dan sepatu tua menyatakan cinta padaku, aku hanya tersenyum dingin dan berkata, "Kau terlalu biasa untukku." Kata-kata itu keluar begitu saja, tapi menghancurkan hatinya sepenuhnya. Setelah hari itu, ia menghilang dari hidupku. Aku tak pernah tahu kemana ia pergi, dan jujur saja, aku tidak pernah berusaha mencarinya. Aku sibuk mengejar karir di perusahaan besar, berharap suatu hari bisa bekerja di tempat impianku. Tian Group, perusahaan teknologi paling bergengsi di kota. Tahun-tahun berlalu dan aku mulai menyesal. Dunia kerja tidak seindah yang kubayangkan. Aku pernah diremehkan, pernah gagal dan pernah jatuh. Tapi hidup terus berjalan sampai suatu hari aku mendapat email undangan wawancara dari Tian Group. Aku menangis bahagia. Akhirnya kesempatan besar datang juga. Hari wawancara itu tiba, aku mengenakan pakaian terbaik, menata rambut dengan sempurna. Saat memasuki gedung tinggi berlapis kaca itu, jantungku berdebar keras. Semua terasa begitu megah, modern, dan menakutkan sekaligus. Aku menunggu di ruangan besar dengan dinding putih elegan. Seorang asisten datang dan berkata, "CEO akan menemuimu langsung." Aku kaget. Biasanya CEO tidak pernah turun tangan untuk wawancara staf. Siapapun dia, pasti luar biasa penting. Pintu terbuka perlahan dan langkah sepatu hitam terdengar mendekat. Aku menoleh lalu tubuhku kaku. Pria yang berdiri di sana berjas abu-abu elegan. Wajahnya tegas tapi tenang. Mata itu, aku tak akan pernah salah mengenalinya. Senyu? Untuk sesaat aku tidak bisa bernapas. Ia tampak berbeda. Dulu miskin dan sederhana, sekarang berwibawa, berkelas, dan dingin. Sangat dingin. Ia duduk di hadapanku tanpa ekspresi. "Kita pernah bertemu," katanya datar. Aku menelan ludah. Iya, jawabku lirih. "Aku dengar kau ingin bekerja di sini," katanya gugup. Ia menatapku lama lalu berkata pelan, "Lucu, dulu kau menolak seseorang karena dia tidak punya apa-apa. Sekarang kau melamar di tempat yang dia bangun dengan tangannya sendiri." Dunia seolah berhenti. Aku menunduk, malu, marah pada diriku sendiri. Semua ingatan masa lalu kembali. Wajahnya yang kecewa saat aku menolaknya. Matanya yang basah tapi tetap tersenyum. "Kau berubah," kataku pelan. Ia tersenyum samar. Waktu memang mengubah banyak hal. Setelah wawancara itu, aku yakin aku gagal. Tapi keesokan harinya, aku menerima kabar. Diterima sebagai staf di divisi komunikasi. Aku tak percaya tapi juga takut bekerja di bawah orang yang pernah kutolak. Itu seperti hukuman dari takdir. Hari-hari terasa canggung. Setiap kali ia lewat, semua orang menunduk hormat. Tapi aku hanya bisa diam, menunduk dalam rasa bersalah. Ia memperlakukan semua orang dengan profesional, kecuali aku. Ia dingin, seolah ingin membuktikan bahwa aku bukan lagi bagian dari dunianya. Suatu malam, aku lembur di kantor. Saat semua orang sudah pulang, aku melihatnya berdiri di balkon kaca, menatap kota yang berkilau. Aku memberanikan diri mendekat. "Kenapa kau menerimaku bekerja?" Ia tidak menoleh. "Supaya kau
tahu rasanya berjuang dari bawah tanpa bantuan siapapun. Aku menggigit bibir menahan air mata. Maafkan aku. Aku bodoh waktu itu. Aku hanya melihat kekuranganmu, bukan hatimu. Senryu akhirnya menatapku. Mata itu masih tajam, tapi kini lebih lembut. Aku sudah lama memaafkanmu, tapi aku tidak bisa lupa. Beberapa minggu kemudian, aku mulai membuktikan diriku. Aku bekerja keras, tak pernah absen dan terus belajar. Pelan-pelan aku mendapat kepercayaan hingga suatu hari ia menugaskanku mendampinginya dalam proyek besar. Kami harus bekerja berdua selama seminggu penuh. Dalam waktu itu, aku mengenalnya lagi. Di balik sikap dinginnya, masih ada Senryu yang dulu. Baik, sabar, dan penuh dedikasi. Aku mulai jatuh cinta lagi, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Tanpa pamrih, tanpa gengsi. Suatu malam di ruang kerja, listrik tiba-tiba padam. Kami duduk dalam kegelapan, hanya diterangi cahaya laptop. Lucu ya, katanya tiba-tiba. Dulu aku bermimpi membangun perusahaan ini supaya kau bisa bangga padaku. Aku menatapnya terkejut. Dan sekarang, tanyaku, ia tersenyum samar. Sekarang aku ingin kau mencintaiku bukan karena itu. Air mata mengalir di pipiku. Kali ini aku tidak akan menolakmu lagi, kataku jujur. Ia menatapku lama lalu mendekat. Pastikan bukan karena aku kaya, bisiknya lembut. Aku mengangguk dan senyum kecil. Karena aku mencintaimu, bukan kekayaanmu. Beberapa bulan kemudian kami muncul bersama di acara perusahaan. Ia menggenggam tanganku di depan semua orang, tanpa lagi bersembunyi. Dulu aku ditolak karena miskin, katanya di hadapan karyawan. Sekarang aku tahu cinta sejati bukan tentang siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang mau memulai kembali. Aku menatapnya dengan mata basah. Dalam hati aku berbisik, terima kasih karena masih mau kembali, bahkan setelah aku membuatnya pergi. Dan malam itu, di bawah lampu-lampu kota yang berkilau, aku sadar, kadang Tuhan membiarkan seseorang pergi bukan untuk menghukum kita, tapi agar kita belajar menghargai saat ia kembali.